Shalom, selamat pagi Bu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh anugerahkan kita satu hari lagi bagi kita untuk hidup hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup bagi kami hari ini. Tuhan telah menyertai semalam kami dan saat ini kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sarapan pagi ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, kita sekarang ini ada di penghujung tahun. Ada di bulan Desember. Nah, apakah Bapak Ibu pernah merasakan waktu berlalu begitu cepat? Rasanya baru kemarin kita menyambut tahun baru dengan kemeriahan. Dan kini kita sudah berada di bulan akhir tahun 2023. Waktu bergerak begitu cepat sehingga terkadang terasa seperti waktu berlalu begitu saja. Istilah waktu yang hilang sebenarnya mengacu pada saat kita tidak menikmati hidup sepenuhnya dan tidak belajar apapun dari pengalaman, usaha, kegembiraan, dan penderitaan kita. Kita tidak belajar apapun dari hari-hari yang kita jalani. Faktanya, waktu yang kita habiskan tidak bisa diukur hanya dari seberapa sibuk atau produktifnya kita. Kita harus mengevaluasi saat ini berdasarkan kualitas dan kreativitas kehidupan yang kita jalani. Saat pemazmur menjalani hari-harinya, ia menyadari pentingnya memanfaatkan waktu atau dalam hal ini kehidupan sebaik-baiknya. Dia menggunakan istilah pikiran bijak yang merupakan hasil dari kualitas zaman yang kita jalani. Apa kuncinya? Tentu saja panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan menjadi dasarnya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang benar-benar hidup dan mau belajar dari kehidupan dan pengalaman. Ia akan belajar memanfaatkan waktu dan belajar dari setiap peristiwa dalam hidup. Ini adalah dasar kebijaksanaan yang baik untuk pengambilan keputusan di masa depan. Inilah sebabnya ada 3 istilah yang berhubungan dengan waktu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kronos, yang mengacu pada waktu yang berkelanjutan, seperti jam dan tanggal. Yang kedua adalah aion, atau waktu tanpa awal dan akhir, tanpa batas dan hakikatnya abadi. Sesuatu itu ada dan berakhir seperti itu. Yang ketiga adalah kairos. Waktu dikaitkan dengan peluang atau kesempatan. Saat yang ada dalam setiap hari hidup kita yang tidak akan pernah bisa kita kembalikan. Faktanya, ketiga konsep waktu memiliki kesamaan. Jika kita tidak menggunakan waktu dengan bijak, kita akan kehilangan peluang atau kesempatan. Sebaiknya kita hendaknya berlaku seperti seorang hamba yang bijaksana, bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh tuannya tanpa melewatkan kesempatan dan berpikir buruk tentang tuannya. Perumpamaan lainnya adalah tentang seorang kaya yang mengira hidupnya hanya untuk mengumpulkan kekayaan, namun tiba-tiba meninggal karena menyia-nyiakan kekayaannya. Ia tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk berbagi kebaikan dan menikmati nikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bijak. Mari kita nikmati waktu yang Tuhan berikan kepada kita dan gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Jangan biarkan waktu yang kita jalani hilang begitu saja. Marilah kita menghitung hari. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami, mampukan kami melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus menjadi bijak. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang menghadapi ujian akhir semester Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, agar mereka boleh menggunakan waktu dengan baik. Tuhan juga menolong ketika mereka mengerjakan setiap soal yang ada. Kami menyerahkan juga waktu hidup kami, setiap aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.